Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang database management system. Kami beranggotakan 8 orang. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan tentang sejarah DBMS, yaitu pada tahun 1960, Integrated Data Store atau IDS dikembangkan oleh Charles Bachman, memperkenalkan konsep model data hierarkis. Kemudian, pada tahun 1968, mengadopsi konsep model hierarkis dari IDS yang merupakan DBMS pertama yang populer disebut IBM dan Information Management System atau IMS. Kemudian pada 1970, Edgar Codd memperkenalkan model data relasional yang menjadi dasar untuk pengembangan DBMS relasional modern. Oracle Corporation memperkenalkan produk DBMS pertama yang berbasis SQL, yaitu Oracle RDBMS. Kemudian pada tahun 1980, IBM meluncurkan DB2, sebuah DBMS relasional yang sukses di pasar. Kemudian pada tahun 1990, DBMS mulai mengadopsi teknologi seperti pemrosesan transaksi online atau OLTP dan pemrosesan analitik online atau OLAP untuk mengelola data dengan lebih efisien. Sekarang, teknologi internet dan komputasi cloud sehingga memungkinkan DBMS mengelola data skala yang lebih besar dan meningkatkan kinerja serta keamanan. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi Database Management System. Database Management System atau disingkat dengan DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data dalam basis data. DBMS memberikan akses ke data dan memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti pencarian data, penyimpanan, penghapusan, dan pembaruan data. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi Database Management System. Yang pertama yaitu untuk pemeliharaan data. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, memperbarui, dan menghapus data dalam basis data. Yang kedua, untuk akses data. DBMS memberikan akses ke data dalam basis data secara terorganisir dan terstruktur. Yang ketiga, untuk manajemen basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengelola basis data, termasuk mengatur struktur basis data dan memperbarui penggunaan memori dan ruang penyimpanan. Yang keempat, untuk keamanan data. DBMS menyediakan fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan untuk memastikan integritas data. Yang kelima, untuk pemulihan data. DBMS menyediakan fitur pemulihan data untuk memulihkan data dari kerusakan atau kehilangan. Yang keenam, untuk pengolahan transaksi. DBMS mendukung pengolahan transaksi yang aman dan efisien pada basis data. Dan yang terakhir adalah untuk integrasi data. DBMS memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam satu basis data. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai komponen Database Management System atau yang kita kenal dengan DBMS, yang mana terdiri dari beberapa komponen penting yang berfungsi untuk mengelola dan mengorganisir data dalam database. Yang pertama ada hardware. Hardware merupakan komponen fisik dari komputer yang berperan sebagai tempat penyimpanan data dalam database. Hardware yang digunakan dalam DBMS harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, performa yang tinggi, dan rehabilitas yang tinggi agar data dapat tersimpan dan diakses dengan cepat dan juga aman. Lalu yang kedua, ada software. Software DBMS adalah program yang berfungsi untuk mengelola database dan melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaharuan, dan penghapusan data. Beberapa jenis software DBMS yang umum digunakan antara lain MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Yang ketiga adalah data. Data merupakan informasi yang disimpan dalam database. Data dalam DBMS terdiri dari beberapa jenis seperti data teks, gambar, audio, dan video. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah kumpulan instruksi yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan database, seperti operasi backup, restore, atau migrasi data. Prosedur dapat dibuat secara manual atau otomatis dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh DBMS. Dan yang terakhir ada user. User adalah orang atau sistem yang menggunakan database. Pengguna DBMS dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti administrator database, pengembang aplikasi, dan pengguna akhir. Setiap jenis pengguna memiliki hak akses yang berbeda.
terhadap database, tergantung pada tugas dan wewenang yang dimilikinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur database management system. Arsitektur database management system terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu lapisan konseptual, yaitu menggambarkan bagaimana data disimpan, diorganisir, dan dihubungkan satu sama lain. Yang kedua itu ada lapisan logika atau taktis, yaitu menggambarkan bagaimana data diorganisir secara logis dan bagaimana permintaan pengguna diinterpretasikan dan diterjemahkan menjadi operasi pada data. Pada lapisan ini, database dijelaskan dalam bahasa formal, seperti model data relasional atau model data berbasis objek. Yang ketiga ada lapisan fisik, yaitu menggambarkan bagaimana data disimpan di media penyimpanan fisik, seperti hard disk, tape, atau memori utama. Pada lapisan ini, data dijelaskan dalam bentuk yang dapat diakses oleh perangkat keras. Selain 3 lapisan utama tersebut, arsitektur DBMS juga dapat mencakup komponen-komponen tambahan, seperti sistem manajemen transaksi, sistem keamanan, sistem pemulihan bencana, dan sistem replikasi. Semua komponen ini bekerja sama untuk menyediakan layanan DBMS yang terintegrasi dan handal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari database management system. Yang pertama itu adalah kontrol data terpusat. Semua data tersimpan dalam satu sistem yang terkelola dengan baik, sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Yang kedua itu adalah keamanan data lebih baik. DBMS menyediakan fitur keamanan seperti otorisasi akses, enkripsi, dan kontrol user untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang ketiga itu adalah minim redundansi dan inkonsistensi. Dengan normalisasi data, DBMS mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi antar tabel. Yang keempat adalah kemudahan dalam backup dan recovery. DBMS menyediakan fitur otomatis untuk pencadangan data dan pemulihan data jika terjadi kegagalan dalam sistem. Yang kelima itu adalah akses data yang efisien. Menggunakan query SQL, penggunaan dapat dengan cepat mengambil, menyaring, dan mengelola data sesuai kebutuhan. Yang keenam itu adalah mendukung multi-user. Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengelola database secara bersamaan, tanpa mengganggu kinerja sistem. Yang terakhir ada integrasi dengan aplikasi lain. DBMS dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi bisnis seperti ERP, CRM, dan sistem manajemen lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kekurangan DBMS. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. DBMS memerlukan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta tenaga ahli untuk administrasi dan pemeliharaan. Yang kedua, kompleksitas sistem. Pengelolaan DBMS memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, sehingga membutuhkan tenaga ahli seperti database administrator atau DBA. Yang ketiga, konsumsi sumber daya yang besar. DBMS membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang tinggi, karena harus menangani banyak data dan pengguna secara bersamaan. Dan yang keempat, risiko kegagalan sistem. Jika terjadi gangguan pada sistem utama DBMS, seluruh data bisa menjadi tidak dapat diakses hingga sistem diperbaiki. Dan yang kelima, keamanan bisa menjadi tantangan jika tidak dikonfigurasi dengan baik. DBMS bisa menjadi target serangan cyber seperti SQL injection atau peretasan data. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.